Kota Tangerang Selatan juga tergolong tidak sehat seperti ditunjukkan Di daerah IQ Tangerang Air. Selatan di Ciputat, ini memang merupakan salah satu daerah dengan kualitas Pemirsa, udara Tangerang Selatan, terburuk. Banten menjadi wilayah dengan indeks kualitas udara terburuk di Indonesia. Dengan indeks kualitas udara wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan, pemirsa ini tercatat masuk dalam kategori Tingkat tidak polusi udara sehat. di Tangerang Selatan, Banten kian memprihatinkan. Kota Tangerang Selatan, Banten menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di Kualitas Indonesia. udara di Tangerang Selatan, Banten masuk kategori tidak sehat dan sempat menduduki peringkat pertama kota paling berpolusi di Kualitas Indonesia. udara di Tangerang Selatan, Banten masuk kategori tidak sehat. Semua makhluk hidup bernafas dengan oksigen yang bergantung pada udara. Udara merupakan campuran berbagai gas yang mengelilingi bumi. Udara dan oksigen berbeda, meskipun mereka sering disamakan. Udara adalah campuran dari berbagai gas, termasuk nitrogen, karbon dioksida, dan gas lainnya. Namun, oksigen hanyalah salah satu unsur gas udara. Manusia, tumbuhan, dan hewan mendapat manfaat yang banyak dari udara yang bersih. Adanya udara yang bersih mendukung pertumbuhan tanaman, mencegah penyakit pernapasan, dan membantu paru-paru bekerja dengan baik. Namun, ini hanyalah sebagian kecil wilayah Tangerang Selatan yang masih terjaga aslinya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), batas aman kadar polusi maksimal 5 mikrogram per meter kubik. Sepanjang 2023, rata-rata konsentrasi particulate matter 2.5 di Tangerang Selatan mencapai 48 mikrogram per meter kubik, sekitar 9 kali lipat di atas batas aman WHO. Alasan polusi terus meningkat di beberapa wilayah Tangerang Selatan dikarenakan meningkatnya pembangunan, padatnya kendaraan pribadi, dan asap rokok yang bertebaran di sekitaran Tangerang Selatan. Gimana sih tanggapan Abang buat polisi di sekitaran daerah sini? Ya kalau buat di daerah sekitaran sini sih menurut saya mah kurang ya. Banyak angkot juga di sini. Begitu ya banyak bis kota juga polisinya kurang mendukung juga sih. Di sekitar sini ya, terutama di kampus saya sendiri gitu. Itu cukup terbilang parah kali ya Kak. Soalnya setiap pagi saya kan berangkat pagi, pulang juga sore gitu. Itu selalu ada yang namanya asap-asap kendaraan yang emang bikin nafas saya tuh agak sesak. Kebetulan saya juga punya asma gitu Kak. Jadi kalau misalkan polusi udara dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti gangguan pernafasan, terganggunya ekosistem hewan dan tumbuhan, memicu penyakit kanker, dan lebih parahnya, adanya pemanasan global. Itu aja buat kita tuh bisa menjaga udara-udara bersih di sekitaran kita. Ya, kalau udara bersih ya, contoh kecilnya kayak model kendaraan lah, itu kayak kendaraan berasap, itu buat polusi udara kurang baik juga, kayak model-model mobil truk, itu mobil solar tuh kurang baik kalau buat asap knalpotnya. Menjaga untuk kembali udara bersih yang tadinya kotor ini. Gitu. Oke, kalau misalkan usaha mungkin dimulai dari diri sendiri ya Kak. Kayak misal saya gitu, lebih suka menaiki transportasi umum seperti Transjakarta gitu kan, daripada naik kendaraan pribadi yang motor yang knalpotnya itu kan menciptakan polusi udara juga untuk di Ciputat ini gitu. Kondisi udaranya sudah tercemar dan perlu upaya perbaikan yang signifikan. Kita bisa mulai dari hal yang kecil, seperti bercocok tanam di halaman rumah, Beralih ke kendaraan umum atau bersepeda, tidak membakar sampah sembarangan, tidak menghisap rokok secara berlebihan, dan masih banyak hal lain untuk kita menciptakan udara bersih demi kesehatan dan keberlanjutan kehidupan di bumi.